Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya saya Ika Wahyu Trisnawati bisa menemani Anda kembali dalam program yang memberikan informasi keagamaan dan siraman rohani pastinya, apalagi kalau bukan di program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz Menjawab. Nah, seperti biasanya di hari spesial, hari Jumat, kita kedatangan tamu spesial yaitu dari Majelis Taklim Al-Hidayah Jalan Beranjangan Mojopurno. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Cantik sekali dengan nuansa putihnya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Iya, untuk saya juga tidak akan lupa memperkenalkan narasumber kita yang akan memberikan tausiah kita pada sore hari ini, yaitu Ustadz Haji Agus Recahyo MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat semua ya. Iya. Warna putih. Kebetulan tadi Ustadz juga sama bajunya iya. warna putih. Kurang khususnya saja yang putih. Betul. Saya nggak janjian tadi. Iya. Iya Ustaz. Pembahasan kita pada sore hari ini yaitu tentang etika bermasyarakat Ustaz. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam sebagai agama yang universal menekankan pentingnya etika dalam bermasyarakat. Betul. Nah, etika dalam bermasyarakat ini harus diperhatikan oleh setiap orang dalam setiap pergaulan, apalagi dalam bermasyarakat interaksi sosial Ustaz. Nah, Betul. bagaimana etika bermasyarakat dalam Islam itu Ustaz? Iya, baik, terima kasih Mbak Ika dan ibu-ibu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Semoga Allah merahmati kita sekalian, memberikan kita kesehatan, Ibu. Dan semoga kesehatan kita bisa daya gunakan untuk kebaikan. Salah satunya kebaikan dalam rangka kita hidup bermasyarakat, insya Allah. Jadi karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita terikat dengan orang lain. Kita punya kebebasan, tapi kebebasan kita terkait dengan kebebasan orang lain. Kita boleh saja misalnya bersuara yang keras, tapi ingat mungkin tetangga kita membutuhkan ketenangan. Ia membutuhkan suasana hening, sehingga akhirnya kita menahan diri untuk tidak bersuara keras. Kita boleh saja melakukan apapun yang kita inginkan, tetapi kebebasan kita sekali lagi dibatasi oleh kebebasan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu di dalam Islam membahas etika sedemikian rupa. Karena di antara kebaikan seseorang bukan sekedar ketika ia banyak melakukan ibadah, bukan sekedar ia banyak sholat ataukah puasa atau mengeluarkan zakatnya, bahwa betul itu baik ya, itu termasuk amal soleh. Tetapi ternyata ada kalanya seseorang dicap sebagai orang yang tidak baik ketika ia tidak bisa menjalin hubungan dengan masyarakat yang baik. Suatu saat ada kisah dari Nabi bahwa para sahabat istilahnya wadul kepada Rasulullah tentang kisah seorang wanita. Ya Nabi, ada seorang wanita yang begitu rutin berpuasa, begitu banyak qiyamul lail. Ya, setiap waktu ia gunakan untuk qiyamul lail. Setiap saat ia senantiasa berpuasa. Sholatnya banyak sampai batuknya itu gosong gitu ya. Nah, ada lingkaran hitam. Betul. Tapi kemudian wanita itu, ini kebetulan kasusnya wanita ya, kebetulan saja. Wanita tadi dia suka menjahili tetangganya. Ia suka usil dengan tetangga, ia suka menyakiti tetangga. Bagaimana Nabi wanita itu? Nabi mengatakan, maq'aduha finnar. Wanita itu di neraka. Sebaliknya ada juga yang dilaporkan pada Nabi, ya Nabi, wanita itu loh, itu sholatnya biasa-biasa saja ya. Sedekah ya ala kadarnya, tetapi ia baik dengan tetangganya, ia baik dengan masyarakatnya, tidak pernah menyakiti orang. Bagaimana wanita itu? Nabi mengatakan, maka aduha fil jannah, tempatnya di surga.
Jadi artinya betapa seolah-olah ibadah kita menjadi tidak berarti, menjadi tidak bermakna ketika kita tidak bisa menjalin hubungan kemasyarakatan yang baik. Jadi kalau kita penuh, hati kita penuh hasud dengan tetangga, senengane grengseng kalau ada tetangga beli mobil baru, doa kita jelek gitu. Wis ben muga-muga bane engko bledos. Ben mudah-mudahan engko keserempet tergandeng. Ben mudah-mudahan nanti dicuri orang dan seterusnya. Kalau itu yang masih kita miliki, maka seolah-olah ibadah yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya. Karena salah satu bentuk ibadah salat adalah inna salat tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat itu hendaknya bisa mencegah kita dari berperilaku keji dan munkar. Nah, karena itulah maka etika di dalam Islam, akhlak di dalam Islam kaitannya dengan masyarakat itu menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Seseorang tidak bisa mengandalkan masuk surga karena amalnya. Karena kalau Imam Ghazali mengatakan seseorang masuk surga itu karena Rahman dan Rahimnya Allah, karena kasih sayang Allah. Tetapi orang masuk ke neraka karena keadilan Allah. Karena adil ia telah berbuat maksiat, Allah menjatuhkan hukuman setimpal, salah satunya masuk neraka. Tapi kita tidak bisa masuk surga karena amal kita. Karena itu kita tidak cukup beramal baik itu. Bagaimana agar kita bisa meraih rahmat dan rahimnya Allah? Salah satunya adalah kita baik dengan tetangga. Berbaik hati dengan tetangga, berbaik sangka dengan tetangga, berbaik perilaku dengan tetangga menjadi salah satu cara kita mendapatkan ridho Allah, yang karenanya mungkin salat kita biasa-biasa ya. Mungkin sedekah kita ya ala kadarnya. Mungkin puasa kita mungkin hanya yang wajib saja. Tetapi Allah mencatat kita termasuk orang yang baik dan ditempatkan ke surga insyaallah. Nah, karena itu ada beberapa etika yang tentu harus kita perhatikan dalam bermasyarakat ya. Salah satu yang pertama adalah etika bertetangga. Ibu, bertetangga itu penting ya. Seringkali tetangga itu menjadi lebih dekat daripada saudara kita. Karena itu harus diperhatikan. Walaupun kita punya saudara-saudara yang kaya dan banyak, tapi kalau tempatnya di Jakarta sana, sementara rumah kita kebakaran, siapa yang akan membantu kita? Tetangga. Nah, saudara kita walaupun anaknya menteri, dia hanya bisa telepon, dia hanya bisa nangis, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yang berbuat banyak, yang cancut tali wondo adalah tetangga kita. Walaupun mungkin tetangga kita itu orang non-muslim, tapi ialah orang yang biasanya akan membantu kita. Yang akan mengamankan rumah kita adalah tetangga kita. Nah, karena itu ada, kalau orang Jawa mengatakan sak dawa-dawane pager, sak dhuwur-dhuwure pager tembok, isih dhuwur pager mangkok. Gitu ya. Iya, Sak dhuwur-dhuwure pager tembok, isih dhuwur pager mangkok. Betul. Pager tembok itu kalau rumah kita pagari supaya nanti maling tidak bisa masuk gitu ya. Itu kalau tetangga kita jelek, ada maling bisa saja masuk dan didiamkan saja oleh tetangga kita. Dan jarno kayak wong kecil kayak dan dimaling dan tak bisa karuan kan begitu. Tapi kalau tetangga kita nanti baik dengan kita, gara-gara kita sering kasih mangkok. Makanan. Tentu bukan mangkoknya tok, Bu. Engko mangkok tok kosongan gitu. Mangkok plus sak isine kan gitu ya, Bu ya, gitu. Nah, maka tetangga kita akan jadi baik. Wah, ini Ibu Hajah. Siapa misalnya ini salah satunya? Ketuanya ini? Ibu Buspa, ini orang luar biasa ini. Kok itu ada orang yang nggak kita kenal kok masuk ke rumahnya? Ayo coba tetangga kita kasih tahu. Nah, jangan-jangan itu pencuri misalnya. Nah, tetangga punya kepedulian gara-gara kita baik dengan mereka. Karena itulah berbaiklah dengan tetangga, karena ia yang akan mengamankan diri kita. Insyaallah. Allah. Ya, terima kasih. Nanti kita bisa lanjutkan di segmen selanjutnya dengan tema etika bermasyarakat dan masih bersama audiens kita, yaitu dari Majelis Taklim Al-Hidayah Jalan Beranjangan Mojokerto. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyimak program kami di program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Masih bersama Ustadz Haji Agus Tri Cahyo MA dengan ditemani Majelis Taklim Al-Hidayah Jalan Beranjangan Mojokerto. Dengan tema kita pada sore hari ini yaitu tentang etika bermasyarakat.
Bagi pemirsa yang memiliki kelompok majelis taklim yang ingin menyaksikan live di studio seperti Majelis Taklim Al-Hidayah, bisa mendaftarkan kelompok atau majelis taklim Anda dengan menghubungi nomor yang telah tertera di bawah ini. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan tema tentang etika bermasyarakat, mungkin dari Majelis Taklim Al-Hidayah ada yang ingin bertanya, silahkan. Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bu Pusparini dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, mau bertanya kepada Pak Ustadz. Ini sesuai dengan tema dari Pak Ustadz, masalah mangkok ini Pak Ustadz. Gimana kalau kita itu langsung itu membagi-bagikan mangkok. Kebetulan ada salah satu tetangga itu yang kelewatan. Tapi tetangga itu menyumpah-nyumpahi gitu loh Pak. Oh, begitu. Jadi marahnya itu padahal tetangga itu sendiri nggak pernah memberi mangkok. Ini gimana cara menghadapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pembahasan dengan mangkok Ustaz ya. Ya, silakan Ustaz. Dan satu lagi, apakah itu mengurangi maksud baik kita? Oh iya. Terima kasih. Ya, sudah cukup Ibu ya. Ya. Bisa langsung dijawab Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Ibu Puspa dan ibu sekalian dan para pemirsa serta yang dirahmati Allah. Memang kita hidup bermasyarakat itu memang kadang sulit Ibu ya. Karena itulah di dalam surat Ali Imran itu, di akhir surat Ali Imran Allah menegaskan isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah kamu dan kokohkan kesabaran. Ya, wasabiru itu maksudnya sabarlah dengan kesabaran orang lain. Ada orang lain sabar mencaci maki kita juga harus sabar menerimanya. Ya, kira gitu. Ibu sabar untuk memberi kebaikan, ibu sabar untuk memberi mangkok setiap bulan minimal begitu. Nanti yang orang yang di pojok sana, dia juga sabar untuk mencaci maki, untuk kemudian ngelok nih, alah iki paling arep jago lurah kuwi. Alah iki paling arep anu iki misalnya. Dengan seterusnya mereka juga sabar Bu. Ngelok nih kita tuh mereka juga sabar. Karena itu kita harus sabar atas kesabaran mereka. Di ayat yang lain Allah juga menjelaskan bahwa Allah menjadikan kita bertetangga, kita punya teman lain itu sebagai bagian dari fitnah. Maka ja'ala ba'dakum li ba'din fitnah. Ya. Allah menjadikan sebagian atau sebagian yang lain sebagai ujian atas birun, maka sabarlah. Nah, karena itu Ibu Puspa sudah berniat baik memberikan sesuatu, membagi kepada tetangga, dan itu hal yang baik. Ya. Delalah kersane kok ada yang kelewatan, dan yang kelewatan kok yo pas men sing buanter iku. Itu bagaimana ya? Tentu ini bagian dari ujian Ibu. Tentu kita sudah memberikan kebaikan. Kalau kita tidak punya niat untuk kakak liwatan ya ben liyane ben olah kayak gak sarita. Yang penting itu tidak begitu, maka insya Allah kebaikan kita itu sudah tersampai ya. Yang tersampai bukan mangkoknya itu berapa piring mangkok, bukan, tapi niat ikhlas ibu itu loh ya. Niat ikhlas ibu itu sudah sampai, sudah dicatat. Kalaupun ada 1-2 yang belum kedapatan, yang penting ibu ikhlas tidak dalam niat untuk mencederai salah 1, salah 2 orang itu tidak berdosa tentunya. Dalam ayat dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai di hadapan Allah, ini untuk kasus kasus kurban, bukan dagingnya itu, bukan darahnya itu, tetapi niat kita berkorban itu. Yang sampai bukan mangkoknya itu, sudah sampai belum? Mangkoknya berapa? Dihitung pahalanya 1 mangkok 5.000 misalnya kali 10 orang berapa? 50.000, bukan begitu. Tapi bahwa niat ibu untuk bisa berderma itulah yang sudah sampai di hadapan Allah. Ya. Bahkan walaupun misalnya ibu, ada orang yang misalnya menerima, tapi terus kemudian nyuruh jauh, pemberian ibu itu dibuat misalnya, dibuat. Yang penting ibu sudah berniat baik memberikan kebaikan pada orang lain. Terlepas dia akan memposisikan barang ibu itu dibuang ataukah dimanfaatkan, ya, yang penting kita sudah berbuat baik. Termasuk itu tadi, ibu sudah berniat baik, delalah kersane ngalah, ada 1-2 yang kelewatan dan kemudian terjadilah fitnah. Nah, maka ini tentu kan kasusnya kan ada 2.
bagaimana ibu sabar untuk tetap bisa berinfak, insya Allah amal solehah ibu itu dicatat di hadapan Allah. Yang kedua, ibu tidak perlu menanggapi ucapan tadi sebagai bagian dari hal yang membuat ibu malah berdosa. Misalnya sana ngomong, ibu ganti nimpali dengan omongan, oh ternyata dasar wong anu lambene lembeng, misalnya begitu. Tidak perlu begitu. Kenapa? Karena ya mungkin kita bisa minta maaf kalau memang kita tahu, nyuwun pangapunten ibu kalau ingin nggak boleh ingkang nyaosaken kesupen, alamat panjenengan nggak boleh muter-muter macet apalah alasan terserah gitu, mungkin diberikan ya. Orang Jawa itu kan punya filosofis kalau dipangku mati, ngerti ya? Ya. Huruf Jawa kalau dipangku mati Bu ya. Huruf gajaho. Nanti kalau dikasih suku dipangkon itu kan terus mati menjadi gajah, kan gitu ya. Nah, itu filosofi orang Jawa. Jadi orang Jawa itu supaya tadi ibu yang keras tadi gak banter-banter banget gitu. Supaya ibu berbuat baik kepada mereka walaupun dia berbuat jelek pada dia. Ya, misalnya dia ngomongnya banter, suatu saat coba kirim sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Biasanya sak mangkok, mungkin ibu dikasih sak tos resek untuk coding. Kalau itu biasanya senang. Suatu saat nanti ibu akan pikir-pikir, iki bubus pagi jadinya karena aku ki, ini pegel apa ngelulu apa. Ya sudahlah, biar aja, biar nanti berkembang gitu. Dia akan mentafsiri apalah gitu, tapi sekali dua kali, oh ternyata ibu Puspa itu orangnya baik dengan saya. Terus biar tak omong dewasan. Suatu saat kemudian dia akan minta maaf, nyuwun pangapunten Bu Puspa, saya selama ini berbuat jelek pada panjenengan. Nggih mboten napa-napa. Kan begitu ya. Jadi insyaallah gitu. Amal soleh ibu telah dicatat sebagai amal salihah, walaupun orang yang menerima itu mungkin memperlakukan dengan jelek apa yang sudah kita berikan itu. Insyaallah demikian. Allah Rasulullah. Itu tadi jawaban dari pertanyaan dari Ibu Puspa bahwa ya kebaikan dibalas dengan kebaikan, kalau keburukan jangan dibalas dengan keburukan pula ya, guys. Iya. Untuk penanya yang kedua mungkin dari Majelis Taklim Al Hidayah, silahkan. Ya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Nama Bu Yanti dari Majelis Taklim Al Hidayah Branjangan Mojopurno. Menyimpang dari tema sedikit Ustaz. Bagaimana caranya mendidik anak agar menjadi anak yang solehah? Tentang sholat Ustaz. Kita sudah mengingatkan anak untuk waktunya sholat, segera sholat, tapi anaknya itu masih nanti gitu Ustaz. Nah, hukumnya itu gimana sebagai orang tua? Harus bagaimana? Betul. Hukumnya. Namun Ibu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Yanti dan Ibu sekalian. Memang kalau di dalam hadis Nabi itu bunyinya demikian. Kaitan dengan tadi Bu Yanti bicara khusus sholat ya, memerintah anak untuk sholat. Pernah kita sampaikan di episode sebelum yang lainnya bahwa murru auladakum wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat ketika ia berumur 7 tahun. 7 tahun kelas berapa Ibu? Kelas 1 ya, kelas 1. Itu perintah, ayo sholat, ayo nduk kendang sholat, terus kelas 1. Ngerti ya? Kemudian wadribuhum wahum abna'u 10 sinin. Pukullah ia kalau ia sudah berumur 10 tahun dan tidak mau sholat. Tentu yang dimaksud memukul adalah para ulama mengatakan bidarbin ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak menyakitkan ya. Ora kok sewampluk ya le. Kelut ngoten ngebut. Ayo tandang salat, ayo ngoten ya, seperti itu. Artinya ibu atau kita sebagai orang tua memiliki kepedulian atas tidak pedulinya anak terhadap sholat. Karena bagaimanapun juga eneng ngelek ya anak, maka orang tua ikut bertanggung jawab. Ya, gitu. Jadi bahwa anak menjadi anak yang kemudian merusal padahal ia masih berada dalam kekuasaan kita, itu yang salah orang tuanya. Kecuali orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin, kok anak kok luput suwuk misalnya begitu, sudah nerajal menjadi jelek di kemudian hari, naudzubillah, maka orang tua sudah tidak bertanggung jawab. Seperti Nabi Nuh sudah setiap hari ngajak anaknya, awis soleh aja deh melu bapak. Sampai kemudian ketika Nabi Nuh itu membuat kapal, diminta ayo irka
anak, masuklah ke dalam kapal bapak, ayo le. Anaknya mengatakan tidak. Nah, saya akan naik ke atas gunung yang akan bisa terselamatkan dari dari banjir itu. Walaupun begitu, ia juga karam oleh banjir juga. Nabi Nuh tidak salah karena ia sudah mengingatkan anaknya. Nah, karena itu yang penting bagi kita adalah ada upaya kita untuk mengingatkan. Salah satu bentuk mendakwai anak ibu adalah memberi contoh pada anak-anak. Betul. Jadi dakwah yang paling mujarab bagi anak-anak adalah ibu-ibu harus memberi contoh. Jadi kalau waktunya maghrib, ibu harus ke masjid. Ibu ke masjid dulu ya, insya Allah ke masjid. Minimal kalau nanti kita perintah anak, perintah kita itu mandi gitu, sehingga anak tidak maido. Oh ibu ini ngongkon sholat tak, ngongkon yura sholat ya. Ibu ngongkon ke masjid, nonton TV, aku kok kono eduk men, lah kok etem, gitu kan anak-anak sekarang kan begitu. Anak sekarang tuh nek dituturi malah ngandani, disuwuk malah japani. Diomongi sak kecapin jawabnya 10 kebiet. Nah oleh karena itu berikan contoh dulu, ya beri contoh. Dan nanti anak akan mengikuti. Suatu saat kalau misalnya nanti anak kita pondokkan misalnya, atau anak melihat di teman-teman yang mungkin tidak pada sholat, yuk, ibu saya tidak seperti ini loh, ibu saya itu begini, karena itu dia akan kangen dengan nasihat-nasihat ibunya suatu saat itu. Ya, karena itu contoh itu penting. Contoh penting. Betapa teladan dari orang tua menjadi hal pertama yang harus kita lakukan. Kalaupun itu sudah kok luput suwuk gimana ya, maka ya kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai lupa kita mendoakan anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang saleh dan salihah, manut kepada ibunya, kepada bapaknya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Insyaallah demikian. Allah alam shawab. Iya, terima kasih Ustadz untuk jawabannya nanti. Kita teruskan di segmen selanjutnya masih dengan tema etika bermasyarakat, masih bersama Majelis Taklim Al-Hidayah Jalan Beranjaya Mojopurno. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyimak program kami di program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz Menjawab. Masih bersama Ustadz Haji Agus Ricahyo MA dengan ditemani Majelis Taklim dari Al-Hidayah Beranjangan Mojopurno. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu tentang etika bermasyarakat. Bagi pemirsa yang di rumah yang memiliki kelompok atau majelis taklim seperti Majelis Al-Hidayah, bisa mendaftarkan kelompok atau majelis taklim Anda dengan mendaftarkan di nomor yang tertera di bawah ini. Baiklah pemirsa, sebelum kita memasuki pembahasan tema kita pada sore hari ini, mungkin dari Majelis Taklim Al-Hidayah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwi Ustadz dari Majelis Taklim Al-Hidayah Jalan Beranjangan Desa Mojopurno, Madiun. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyikapi teman atau tetangga yang di hadapan kita misalkan baik, tapi di belakang kita suka mengadu domba dan penuh dengan fitnah. Bagaimana kita menyikapinya? Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ustadz. Ini menjadi problem kita semua sebenarnya kan ya. Di masyarakat kita kan ini kan bukan hal yang mustahil, hal yang ada di samping kanan kiri kita, keseharian kita selalu begitu. Oleh karena itu bahwa ada orang yang suka ngegosipin kita, ada orang yang suka mungkin menjelekkan kita di belakang kita. Bahasa lainnya suka menghibah namanya, suka ngegosip ya. Suka menggosip. Sebenarnya Ibu, kalau kita digosipi oleh orang ya, asalkan kita tidak melakukan seperti apa yang diomongkan orang itu, tidak ada masalah bagi kita ya. Misalnya kita misalnya sebagai bendahara arisan RT misalnya, atau bendahara arisan yasinan atau apalah misalnya. Kemudian ada orang yang mengatakan, wah ini Bu Wiwi itu duitnya mesti tinggu misalnya gitu. Atau ia menggunakan uang arisan itu untuk kepentingan pribadi, misalnya begitu. Orang ini menyebarkan kemana-mana dan seterusnya begitu. Bagi kita, yang penting kita tidak melakukan itu, tidak ada masalah bagi kita sebenarnya begitu.
nanti Allah yang akan membuat buh piye ceritane nama kita terbersihkan. Tetapi memang begini Bu, memang begini. Kadang-kadang memang Allah itu kalau mau memberi pertolongan kita, caranya adalah kita juga harus ikut andil. Karena itu jangan berbuat yang menimbulkan fitnah orang lain. Satu contoh di zaman Nabi itu pernah satu saat itu berjalan dengan istrinya sendiri. Tapi karena malam-malam itu ya, malam-malam. Kemudian ada sahabat yang melihat. Dan oleh sahabat dikira itu dengan wanita lain gitu ya. Nabi tahu bahwa orang itu, sahabat itu kayaknya curiga pada Nabi gitu. Karena ada gelagat orang lain itu curiga. Orang itu dipanggil sama Nabi. Kamu sini. Ini istri saya ini. Ya, ini istri saya, kamu jangan nuduh macam-macam. Oh iya Nabi, saya tidak tahu. Nah, gitu. Jadi memang kalau satu, kita jangan berbuat sesuatu yang menjadikan orang lain memfitnah kita, atau jangan berbuat yang menyebabkan orang ada peluang untuk memfitnah kita. Walaupun kita tidak berbuat, tapi kan namanya fitnah Bu ya, minimal kan menjatuhkan diri kita. Minimal kalau kita ngajak orang kan menjadi menjauh dengan kita. Oh, enggak kono ngejak yasinan wong kono gawe ini lebih uang yasinan misalnya. Padahal kita tidak. Karena itu hindarilah hal-hal yang menyebabkan fitnah itu terjadi. Karena itu kenapa salah satunya menikah itu harus diumumkan, itu kan begitu Bu ya. Kalau khitbah masih lamaran itu jangan diumumkan. Mbok menawa ora Kak Sido nanti sudah kadung diumum nih, kok wabeh ngerti kan dari bojone dibayar Sido, gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, maka a'linun nikah, umumkan pernikahan itu, supaya ketika suatu saat, ini Ustaz Agus kok gonjengan karo cewek iki sapa? Nanti bae bojone dhewe kan ya. Karena orang tidak tahu, orang mau fitnah. Karena itu biar tidak ada fitnah, maka beritahukan ini istri saya ini. Bapak-bapak niki nggih bojo kula. Ya, cara mengumumkannya tentu tidak begitu tentu. Ada acara makan-makan atau apa resepsi. Oh kita bojone Ustaz Agus itu yang itu toh ternyata. Suatu saat ia kok gonceng wanita dengan istrinya sendiri ternyata yang begitu. Tetapi sekali lagi bahwa di masyarakat memang serba sulit ya. Yang penting kalaupun kita tidak berbuat sesuatu dan kemudian orang menyangka jelek perilaku kita, sudah kadung dia menghasuti kita kemana-mana gitu. Yang penting kita, kejelekan orang lain tidak boleh kita balas dengan kejelekan yang serupa. Orang misui kita tidak boleh kita balas dengan misui. Maka apa yang kita lakukan? Berdoa. Kalau sudah terakhir, jadi aku gendan ngelokne wong kae lak jane padha ae kono ngelokne gendane kan sama saja. Maka doakan orang itu ya. Sebagaimana Nabi dihasuti oleh orang, Nabi kemudian berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka itu tidak tahu. Nah, begitu. Karena itu doa menjadi jalan terakhir ketika kita digosipi oleh orang dan kita tidak mungkin bisa piye kok carane ngomongi wong kuwi to ben aja lembeng gitu. Gimana sih cara orang itu biar nggak, padahal yang ngomongin itu biasanya kan orang yang di atas kita atau biasanya misalnya ada seorang tokoh kemudian menceritakan kejelekan kita atau memfitnah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berdoalah, insya Allah Allah tidak akan mendiamkan itu semua. Allah akan memperjelas mana yang benar dan mana yang salah. Orang Jawa mengatakan becik ketitik Allah. Ya, seperti itu insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ustaz Menjawab. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyimak program kami di program Ustaz Menjawab. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Masih bersama Ustadz Haji Agus Ricahyo MA dengan ditemani Majelis Taklim Al-Hidayah Mojo Purno dengan tema kita pada sore hari ini yaitu tentang etika bermasyarakat. Nah, bagi pemirsa yang memiliki kelompok atau majelis taklim seperti Majelis Taklim Al-Hidayah, bisa mendaftarkan kelompok atau majelis taklim Anda dengan mendaftarkan di nomor yang telah tertera di bawah ini. Baiklah pemirsa, sebelum memasuki pembahasan tema kita yaitu tentang etika bermasyarakat, dari Majelis Taklim Al-Hidayah ada yang bertanya lagi? Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini di luar tema ya Ustaz. Nama saya Ibu Sunartun dari Majelis Taklim Al-Hidayah Mojopurno. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz. Saya itu seorang perempuan, sholat saya itu di rumah. Sedangkan sebelah saya ada musola. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Ingin penjelasan. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Musola ya. Musola tentu yang dimaksud adalah musola, di situ dilaksanakan sholat jamaah ya. Sebenarnya gini, aturan bakunya adalah kalau bapak-bapak itu untuk sholat wajibnya ke masjid. Nah, kalau ibu-ibu pada dasarnya, pada prinsipnya di rumah. Tetapi tidak kemudian saklek begitu. Kalau bapak-bapak memang itu namanya sunnah muakkad untuk ke masjid. Sunnah tapi muakkad. Muakkad itu dikuatkan. Dikuatkan. Walaupun dikuatkan tapi ia sunnah. Kalau ada halangan silakan boleh ke rumah juga. Tapi untuk ibu-ibu memang pada prinsipnya di rumah. Tetapi kenapa Nabi mensunahkan di rumah? Karena bagi ibu-ibu yang datang ke masjid atau ke musola dalam tanda petik dikhawatirkan ada fitnah. Misalnya ke masjid kayak wangi kayak kemudian tuh bapak-bapak imamnya barang kayak misalnya ada ibu jamaah yang ditunggu-tunggu, itu gak teko-teko gini nanti akhirnya imamnya kan jadi gak khusyuk ya. Tapi kalau ibu siapa tadi? Ibu Sunatun kan sudah tidak begitu Bu ya. Sudah tidak ada yang menunggu-nunggu. Mau wangi sak minyak wangi sak botol dipakai semua kan juga tidak ada yang lirik. Jadi mana yang baik? Apakah di rumah atau apakah di masjid? Kalau ke kami, kalau memang di musola atau di masjid tadi lebih baik, dalam arti lebih baik itu lebih panjang, lebih khusyuk, bacaan imamnya lebih baik, dan seterusnya, maka lebih baik itu di masjid. Ya. Di samping ada nilai syiar di situ. Salah satunya kalau ibu punya cucu, maka Mbah Putri yang masjid mau awake dhewe iki nang salat rumah, kan begitu. Nanti ada nilai syiar. Tetapi kalaupun di rumah tidak apa-apa. Sah-sah saja, tentunya sah-sah saja. Hanya ini kaitannya dengan fadilah. Fadilah itu keutamaan. Salah satunya keutamaan datang ke masjid. Yang Nabi mengatakan, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid, maka langkah pertama dia dinaikkan derajatnya, langkah kedua diampuni dosanya. Di masjid musola lagi 1 kilo naik, dihapuskan, naik hapus dosa, naik hapus, kan habis kan dosa kita kan begitu. Di masjidnya 1 kilo. Tapi sekarang mungkin tapi tidak ada kan ya masjid, orang ke masjid sampai 1 kilo kan tidak ada. Sekarang itu kan orang kan gemar bangun masjid, gemar bangun musola, kira-kira 3 rumah musola lagi, contohnya. Karena itu tadi boleh ibu ke rumah. Kalau memang di rumah misalnya gini ibu, aku gini nang omah iso khusyuk, saya bisa tenang. Nah nek nang musola iki misalnya Pak Imam iki bacaane dan terus misalnya begitu, misalnya ya. Atau kemudian cowok peteram marahi mantan sopir bis sumber kencana misalnya. Itu antar akhirnya dengan cowok pecepetan. Saya lebih khusus di rumah. Kalau itu untuk ibu-ibu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk bapak-bapak memang sunnah muakkadnya adalah di masjid. Masjid dan musola kalau saya menganggapnya sama kalau di situ dipakai untuk sholat jamaah. Itu. Karena di Nabi di dalam sirah Nabawiyah tidak ada istilah musola. Kata-kata musola di zaman Nabi itu menunjuk bukan bangunan, itu bukan. Kalau bangunan tempat sholat itu namanya masjid. Nabi pernah mengatakan istilah musola itu tanah lapang. Ya. Contoh misalnya ini, dulu pernah dalam ketika akan kurban sholat id ya, sholat idul adha, Nabi mengatakan man lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluasan rezeki, eneng wong sugih kok gak gelem sedekah, gak gelem apa namanya berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat musola kami. Maksudnya musola itu apa? Tempat sholat id itu loh. Tanah lapang tempat sholat itu. Itu istilah musola di zaman Nabi.
Nah, istilah itu kemudian karena Nabi tidak pernah bangun musola, Bu. Yang dibangun Nabi itu adalah masjid. Hanya kemudian istilah itu dipakai oleh orang Indonesia untuk menyebut biasanya bangunan untuk sholat tapi tidak untuk Jumatan. Biasanya kan begitu. Tapi kalau kami, kalau memang itu untuk apa namanya, sholat 5 waktu, apakah itu termasuk kategori masjid? Insya Allah itu seperti masjid. Nah, karena itu kalau ibu misalnya ada halangan untuk ke sana, baik halangan untuk perginya karena sudah sepuh, atau ada sesuatu yang menyebabkan saya kok lebih srek naik ngomah tole misalnya begitu, maka tidak apa-apa ibu di rumah ya. Tapi kalau ibu meniati sebagai bagian dari syiar lu ben putune engko gemerudul kabeh ning masjid, maka ibu datanglah ke masjid atau mushola. Insyaallah ngoten ibu. Allah. Allah. Iya. Melirik jangan tenang. Iya. Allah. Iya Ustadz, itu tadi jawaban Ibu dari Bapak Ustadz Haji Agus Tri Cahyo MA. Untuk selanjutnya kita teruskan kembali di segmen selanjutnya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyimak program kami di program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz Menjawab. Masih bersama Ustadz Haji Agus Tri Cahyo MA dengan pembahasan tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang etika bermasyarakat. Masih ditemani juga oleh Majelis Ta'lim Al-Hidayah Mojopurno. Baiklah Ustadz, kita sudah memasuki sesi kesimpulan. Bisa disimpulkan dari tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang etika bermasyarakat. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Baik, dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa TV yang berbahagia. Jadi dalam bermasyarakat tentunya kita harus memiliki etika. Tadi sudah kita singgung sekilas, salah satunya etika kita dalam bertetangga. Karena tetangga menjadi bagian dari orang yang terdekat yang berada di sekitar kita. Ia bahkan lebih dekat daripada saudara-saudara kita yang mungkin berada di luar kota, di luar pulau dan seterusnya. Karena itu berbuatlah baik dengan tetangga kita, karena ia menjadi bagian dari hidup kita. Yang kedua, bermasyarakat juga suatu saat kita akan juga menamu ya. Karena itu bertamulah dengan yang baik dengan tetangga, dan kita, bagi kita yang kemudian kedatangan tamu, juga sambutlah tamu dengan baik. Karena Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi bagi yang kedatangan tamu, muliakan tamu. Tapi bagi tamu, hendaknya tahu diri. Jangan jam 12 malam totok-totok terus tamu. Apalagi wis tamu terus golek utangan pisan jangan lemas bengi begitu ya. Itu karena itu tamunya tahu diri, kapan waktu di mana ia harus bertamu. Jangan siang ketika kira-kira wah ini sedang istirahat ini. Sudah istirahat terus kemudian totok-totok alasan silaturahim, tapi ternyata jual panci misalnya atau jual kompor, itu tentu jualan, tidak sedang bertamu. Bertamulah di tempat-tempat di waktu-waktu yang ya kira-kira saatnya bertamulah, misalnya sore hari atau malam antara maghrib isya dan seterusnya. Pada isya jangan terlalu malam kita bertamu supaya nanti keakrabannya menjadi lebih baik. Kemudian jangan lupa juga dengan tetangga bersilaturahim ya. Silaturahim menjadi bagian dari mengakrabkan hubungan bermasyarakat. Jangan lupa juga Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling beri hadiahlah maka kamu akan saling mencinta. Tadi Ibu siapa tadi? Ibu Puspa tadi sudah memberikan mangkok ya, salah satunya kepada tetangga. Itu sudah baik ya, sudah baik. Berikanlah sesuatu yang ya minimal baik lah gitu, minimal baik. Jangan memberikan kepada tetangga sesuatu yang kita sendiri tidak suka ya. Kalau ada kira-kira sarung harganya 50.000 dengan 150.000, yang kita berikan yang mana Bu kira-kira? Biasanya yang 50.000 atau tengah-tengahnya 100. Oke lah, tidak apa-apa, memang kita kan juga hitung-hitungan juga ya. Tapi minimal jangan memberikan sesuatu yang tidak pantas ya. Kadang-kadang kita itu maunya baju itu kita buang ke gudang, tapi sebenarnya wah itu timbang dibuang eman-eman tak lehne tonggo gue karena gitu kan. Terus kita mengatakan ini saya memberikan baju pantas pakai.
Padahal sebenarnya bagi kita kan tidak pantas gitu. Nah, itu berikan minimal yang patut lah, yang patut ya, supaya nanti niat kita bersilaturahim, niat kita berbagi itu nanti juga diterima oleh saudara kita, semakin kokoh ukhuwah kita. Insya Allah demikian. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekokohan ukhuwah, kita bisa bertetangga dengan baik, bermasyarakat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, ampunilah dosa kaum muslimin mukminin yang telah sowan kehadirat-Mu mendahului kami. Berikanlah mereka yang telah mendahului kami tempat yang layak di sisi-Mu, penuh dengan rahmat dan barokah dari-Mu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, khususnya kepada ibu bapak kami, berikanlah mereka berdua rahmat dan rahim. Berikanlah mereka kasih sayang sebagaimana mereka telah menyayangi, memberikan kasihnya kepada kami ketika kami masih kecil. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, seringkali kami berbuat dosa, seringkali kami berbuat aniaya, baik kami sengaja ataupun tanpa kami sadari. Kami mengucapkan kata-kata yang jelek kepada orang tua kami, kata-kata yang jelek kepada tetangga-tetangga kami, kepada sanak saudara kami. Karena itu ampunilah dosa kami, ya Allah. Berikanlah kami petunjuk-Mu, berikan kami petunjuk untuk senantiasa mendapatkan ridho dan barokah-Mu. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, semoga tausiah pada sore hari ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah Jalan Beranjangan Mojopurno. Terima kasih sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah yang sudah senantiasa setia menemani program Ustadz Menjawab selama 1 jam. Baiklah pemirsa yang memiliki kelompok atau majelis taklim seperti Majelis Taklim Al-Hidayah bisa mendaftarkan kelompok atau majelis taklim Anda dengan mendaftarkan kelompok atau majelis taklim Anda dengan menghubungi nomor yang telah tertera di bawah ini. Jangan lupa saksikan terus program Ustadz Menjawab dari mulai hari Senin sampai Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ika Wahyu Trisnawati, Ustadz Haji Agus Ricahyo MA dan Majelis Taklim Al-Hidayah pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.